Ibu semuanya, kembali lagi dengan saya Bu Zikra Hayati. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Biren dan bertugas di UPTD SD Negeri 12 Biren. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, Bu Eva Yulia. Beliau adalah guru kelas di SD Negeri 12 Biren dan juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Bu Eva, bagaimana Bu Eva kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita ini bersama tentunya yaitu melakukan percakapan pra-observasi. Bu Eva nantinya akan saya supervisi ke kelas, supervisi pembelajaran yang Bu Eva lakukan. Nah, agar persiapan Bu Eva nanti jauh lebih matang, kita tentu ya harus mengatur dengan demikian rupa, baik dari LPP-nya dan sebagainya. Nah, di tahapan praobservasi ini ada beberapa hal yang barangkali menjadi pengantar atau bisa menjadi acuan untuk Bu Eva nantinya akan target-target yang ingin Bu Eva capai gitu ya. Nah, kiranya nanti ketika saya melakukan supervisi akademik di kelas Bu Eva berencana mengambil pembelajaran dengan tujuan pelajaran apa atau mengambil mata pelajaran apa dulu gitu? Baik, ketika nanti saya diobservasi, maka saya akan mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, baik. Dengan materi perundungan. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena saya mempunyai tujuan di sini. Yaitu yang pertama, melalui siswa ketika membaca teks, nanti dia memahami apa sih definisi perundungan itu. Kemudian yang kedua tujuannya, setelah membaca teks, siswa itu mampu mengetahui jenis-jenis perundungan. Nah, itu tujuannya. Baik, jadi di sini nanti di supervisi yang akan saya masuk, Bu Eva akan mengangkat dua tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, siswa itu mampu mengetahui apa itu perundungan, kemudian juga siswa mengetahui jenis-jenis perundungan. Juga baik sekali ya, karena memang kerap sekali sekarang perundungan di sekolah sangat marak. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang Bu Eva susun, area pengembangan yang hendak Bu Eva capai ini kiranya melalui pembelajaran itu apa? Iya, siswa mengetahui definisi, kemudian mengetahui jenis-jenis perundungan, kemudian siswa juga mengetahui apa sih yang harus dilakukan ketika dia mengalami perundungan atau menyaksikan perundungan itu sendiri, supaya dia lebih tahu apa sih harus dilakukan nantinya. Oke, baik. Berarti area yang ingin dikembang setelah siswa mempelajari itu, siswa bisa survive ya, artinya bisa mempertahankan diri ketika dia mengalami sendiri. Baik. Kemudian agar tujuan pembelajaran, kemudian juga area pengembangan yang Bu Eva ingin capai itu sukses, ada nggak strategi apa yang sudah Bu Eva susun? Oh, ada. Yang pertama sekali saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan membagi siswa beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian saya akan menerapkan metode pembelajaran PBL, pemecahan masalah. Kemudian ada media-media yang akan saya gunakan berupa buku referensi, laptop, dan video tentang perundungan tersebut. Baik, berarti bisa saya simpulkan di sini strategi lumayan luar biasa nih ya Bu Eva ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian pembagian kelompok sesuai kebutuhan belajar, kemudian juga Bu Eva sudah siap menyediakan ya media-media pembelajaran yang mendukung pembelajaran Bu Eva. Ya Bu Eva, baik sekali. Besar harapannya ke hal-hal yang sudah Bu Eva persiapkan di praobservasi ini bisa terlaksana di kegiatan observasi nantinya. Semoga terlaksana. Iya. Kalau bisa saya tahu kira-kiranya kapan ini prakteknya dan saya bisa mensupervisi? Insya Allah saya lakukan pada hari Sabtu. Hari Sabtu? Iya, Sabtu. Oh ya, baik.
Begitu saja berarti Bu Eva. Terima kasih ya atas peluangan waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan segala pembelajaran dari susun ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Oke, sebelum kita mulai pelajaran lebih baik dan untuk memperoleh manfaat, mari kita sama-sama berdoa. Ya, berarti nanti kita membacakan doa belajar. Oke, berdoa dimulai. Baca ya. Baik, Ibu akan mengasih panggilan kalian. Ada yang tidak hadir? Siapa ya? Amanda, kemudian ya, Betty. Sebentar, untuk Amanda sudah ada keterangan sakit, sedangkan Dara itu sakit tapi harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, Ferdi izin karena ada kegiatan keluarga yang tidak bisa ditinggal. Ya, berarti untuk ketiga teman sudah ada keterangan. Ya, di sini Ibu minta doa kalian untuk kesembuhan teman kita yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit itu Dara Paraniba, ya, karena demamnya sudah beberapa hari, demam tinggi dan belum membaik, maka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Oke, kemudian hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perundungan. Sebelum kita mempelajari materi ini, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran materi perundungan hari ini? Ya, Ibu tidak menuliskan lagi di depan tulis, Ibu menyebutkannya saja ya. Tujuan pertama, Ibu mau mengangkat materi perundungan hari ini adalah supaya kalian tahu apa sih itu perundungan. Kemudian kalian juga tahu jenis-jenis perundungan. Dan yang kedua, tujuannya supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan ketika perundungan itu terjadi pada kalian sendiri, atau kalian tahu apa yang harus kalian lakukan jika melihat perundungan itu. Jadi jelas untuk tujuan materi hari ini? Jelas. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat materinya ada di halaman 178. Oke, sudah dapat materinya di halaman 178. Nah, di sini ada gambar ya. Hentikan perundungan. Semalam ada belajar? Ada. Sudah dibaca? Nah, berarti sebelum menjelaskan, aku mau tanya dulu, apa sih itu perundungan? Perundungan adalah perbuatan. Nah, coba
Siapa yang mau menjelaskan? Oke, apa itu perundungan, Aditya? Perundungan adalah perbuatan menyakiti atau mengejek seseorang berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Tandaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Oke, nah berarti perundungan itu perbuatan yang mengusik, perbuatan menyakiti. Ya, menyakiti siapa? Tentunya orang lain yang dilakukan berulang kali. Contoh, misal ya, gua ambil contoh ya. Contoh ya, ini contoh ya. Hanif, bisa ya Hanif ya? Maaf ya, ini contoh. Tapi ini cuma di ruang kelas, karena ini diambil sebagai contoh supaya kita lebih mudah memahami. Hanif dengan posturnya yang seperti itu sering dengan kawan kelas. Oh, Hanif gendut. Hari ini Hanif gendut, besoknya jumpa Hanif gendut. Itu merupakan salah satu tindakan mencela. Mencela itu juga termasuk salah satu perundungan, ya, perilaku perundungan. Nah, sudah, ini contoh. Nah, kemudian misalnya ada kawan yang memakai kacamata, kalian beri nama dengan sebutan si mata 4. Kenapa kalian beri julukan seperti itu? Karena dia memakai kacamata, dan matanya 4. Sehingga ketika kalian menyebutkan si mata 4, si mata 4, si A si mata 4, nanti akhirnya dia menjadi minder, malu, atau merasa risih dengan teman-teman yang lain. Itu merupakan contoh perundungan. Jelaskan sedikit apa itu perundungan beserta contohnya. Agar lebih jelas, kita akan menyaksikan video yang akan ditayangkan berikut. Berarti videonya disimak baik-baik ya. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel bullying. Sebab lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual,
yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Ada siapa pelaku perundungan di sini? Farel melakukan perundungan terhadap siapa? Agus. Apa jenis perundungan yang dilakukan Farel terhadap Agus? Perundungan verbal. Kenapa bisa kalian menyimpulkan bahwa Farel melakukan perundungan atau bullying verbal terhadap Agus? Apa yang dikatakan? Mengejek Agus, dia berbadan gembul. Oke, mengejek Agus yang dilakukan oleh Farel pada video tadi, Farel mengejek bahwa Agus itu berbadan gembul karena kebetulan badan Agus memang sehat. Nah, tetapi perilaku yang dilakukan Farel tersebut dapat menyakiti atau merusak mental si Agus. Kenapa? Hal itu dilakukan berulang kali di depan teman-teman yang lain, sehingga membuat mental Agus itu merasa tidak nyaman, merasa malu. Walaupun keadaan sebenarnya itu memang Agus berbadan sehat, berbadan gembul, tetapi dengan perilaku Farel tadi itu dapat merusak mental Agus. Agus merasa malu atau minder dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian apa yang dirasakan Agus pada video tadi ketika diejek oleh si Farel? Sedih. Kenapa Hanif bisa mengatakan bahwa berpendapat bahwa Agus sedih di sini? Coba pendapat Hanif dulu boleh. Yang lain boleh juga pendapatnya diutarakan ya. Karena dikatain dengan Farel. Oke, yang lain ada yang memberikan pendapat kenapa perasaan yang dirasakan si Agus pada video tadi? Apa perasaan yang dirasakan si Agus karena diejek oleh Farel berbadan gembul? Apa? Ada yang lain? Yang perempuan mungkin? Malu. Iya, malu. Hal itu memang dirasakan oleh si Agus. Kenapa? Karena diejek berulang kali setiap hari di depan banyak orang. Ya, malu. Nah, sedih dan malu itu jika kita rasakan berkali-kali akan berdampak tidak baik pada mental kita. Nantinya mungkin si Agus ini akan merasa tersisih, kemudian tidak mau bergaul dengan teman yang lain karena ejekan orang tersebut. Ini Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok ya, sesuai dengan kebutuhan belajar. Nama yang dipanggil silahkan merubah tempat masuk kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok 3 dulu ya. Ya, Abdul Fattah sudah di posisi situ. Oke, kemudian kelompok 3 lainnya Latiful. Oke, kemudian Azam, mana Azam? Azam silakan berbaur ke kelompok 3. Terposisi dengan ini Hafiza boleh kemari. Hafiza masuk kelompok 2 ya. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok ya, kita akan melihat deskripsi ya, supaya kita flash kembali ya. Bagi perhatikan sebentar ya. Putar dulu. Ya, bangun. Nah, boleh ikuti gerakannya. Gerakannya diikuti. Ikuti gerakannya. Bagaimana gerakannya? Ya, gerakan. Ikuti gerakan yang ada di layar. Ikuti gerakannya. Ya, oke, sudah dalam kelompok semua. Sekarang kelompok 2 di sini kalian menggambarkan bagaimana tentang menghentikan atau stop perundungan. Pokoknya gambar stop perundungan. Gambarnya boleh kalian tracekan semenarik mungkin ya. Jadi kalau bekerja sama dengan kelompok, kemudian kelompok
Ini kelompok pertama, kalian menuliskan definisi perundungan dan jenis-jenis perundungan. Ya, berarti tugas kelompok kalian menulis definisi perundungan dan jenis-jenis perundungan. Oke, silakan bekerja. Tulisnya mana kertas yang sudah dari teman-teman ini? Nah, keluarkan kertasnya. Oke. Ya. Kita tadi sudah menyelesaikan tugas berkelompok ya. Sudah siap tugasnya semua kelompok? Ya. Oke, sekarang dipersilakan dari kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Aditya. Oke, silakan Aditya. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan presentasi hasil dari kelompok kami. Kelompok berapa? Kelompok pertama. Kelompok pertama. Oke, kelompok pertama. Silakan. Pengertian perundungan yaitu perbuatan mengejek atau menyakiti seseorang berulang kali. Jenis-jenis perundungan: perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan mental, perundungan media sosial atau dunia nyata. Dunia maya. Ya, oke. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan ketika melihat atau mengalami perundungan adalah menceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, terhilang teman yang dapat dipercaya, abaikan dan menjauhi perilaku perundungan, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Oke, sudah? Sudah. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili presentasi hasil kerja ini Dalam bentuk poster. ya, mana posternya? Oke, kasih angkat sedikit posternya biar kawan-kawan nampak. Iya, oke, katakan tidak pada perundungan. Oke, ada manfaat dari tugas kalian itu dari poster kalian? Apa manfaatnya? Boleh silakan dibaca. Poster ini bermanfaat untuk mengedukasi tentang stok perundungan di sekolah. Iya, apa tujuan kamu membuat poster? Supaya apa? Supaya tidak ada perundungan di sekolah. Ya, supaya tidak terjadinya perundungan di sekolah. Karena jika perundungan terjadi di sekolah, itu dapat membuat suasana belajar kita menjadi tidak nyaman dan aman. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan presentasinya. Sudah mengetahui tadi tentang definisi perundungan, kemudian jenis-jenis perundungan. Ada berapa jenis perundungan? 4. Pertama, perundungan verbal. Yang kedua, perundungan fisik. Yang ketiga, perundungan mental. Yang keempat, media sosial atau perundungan di dunia maya. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau mengalami perundungan. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan? Menceritakan perilaku tersebut kepada orang dewasa. Yang kedua, mencari teman yang dapat dipercaya. Yang ketiga, menjauhi atau menghindari pelaku perundungan. Dan yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Sudah. Nah, itu manfaat yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, ya, untuk tugasnya, coba buka di halaman 180. Nah, di bawah ada
boleh ya, bagi yang belum selesai ya, bagi yang sudah selesai tidak masalah, bagi yang belum selesai tugasnya boleh dikerjakan di rumah. Sudah? Selanjutnya Ibu informasikan untuk besok kita akan belajar tentang materi memberi tanggapan dan saran terhadap bentuk-bentuk perundungan. Jadi di rumah nanti materi ini dipelajari ya, ada di halaman 190 ya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu ajarkan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kalian. Dan semoga kedepannya kalian dapat menjadi salah satu pencegah dari perundungan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Sipra sendiri? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya Bu Epa, hari ini kita berjumpa guna tujuan kita itu melakukan coaching pasca observasi. Kan hari Selasa kemarin Bu Epa sudah melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang disupervisialisasi? Iya, alhamdulillah perasaan saya sedikit lega ya. Banyaklah senang, lega. Sebelum diobservasi mungkin sedikit takut apa ini nanti ya. Tapi alhamdulillah sudah diobservasi, senang. Kemudian banyak perubahan yang ini ya, yang terjadi akibat bantuan dari Bu Sikra sendiri. Ya baik. Dari sebelum observasi kan kemarin kita ada observasi. Di sini Bu Epa ada menyampaikan tujuan Bu Epa mengangkat tema ini yaitu melalui baca teks infografik peserta didik mampu atau memperoleh pengetahuan baru tentang definisi dan jenis-jenis perundungan. Kemudian dari ini juga area pengembangannya siswa mampu mengetahui definisi perundungan, mengetahui jenis-jenis perundungan, kemudian juga mengetahui apa yang harus dilakukan oleh anak ketika dia mengalami perundungan. Dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan tersebut, menurut Bu Epa sendiri ada nggak keterlaksanaannya ketika pembelajaran kemarin? Ada, alhamdulillah ada, mungkin sekitar 75%. Ini menurut saya pribadi, kenapa sekarang 75% ketercapaiannya itu dilihat dari proses anak ketika di pembelajaran, ketika dia membuat tugas, kemudian semangatnya, minatnya untuk melaksanakan tugas, kemudian ketika mempresentasikan hasil tersebut di depan kelas. Ya baik, berarti berdasarkan pengamatan Bu Epa menyebutkan 75% keterlaksanaan dari area pengembangan yang Bu Epa sampaikan. Cukup baik sekali ya Bu Epa. Kemudian dalam pembelajaran kemarin kan strategi apa saja yang sudah Ibu Epa siapkan kemarin itu kan pembagian kelompok ya kan. Berdasarkan apa kiranya Bu Epa membagikan kelompok saat pembelajaran kemarin? Ya, saya kemarin memberi kelompok berdasarkan ini ya, kebutuhan belajar siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Soalnya gini, ada anak yang sudah mampu, ada anak yang masih butuh bimbingan. Jadi saya buat kelompok berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi ada siswa yang mempresentasikan dalam bentuk perkataan atau definisi, kemudian ada siswa yang mempresentasikan dalam bentuk gambar sesuai dengan kemampuannya. Berarti strategi yang sudah Bu Epa persiapkan itu kan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga memberi pembelajaran memang sesuai dengan kebutuhan dari si siswa. Kemudian untuk hal-hal yang sudah Bu Epa lakukan ketika pembelajaran itu ya, ada nggak kiranya yang ingin Bu Epa kembangkan lagi ke depannya? Ada. Mungkin saya ingin mengembangkan dalam bidang IT supaya nanti ke depannya proses pembelajaran itu dapat bervariasi. Biasanya kemarin kan tampilan video, mungkin ke depannya nanti bisa dalam membuat slide atau kata sebagainya.
Saya kemarin ya berdasarkan pengamatan saya yang sudah tertera di RT dan sebagainya itu udah beberapa laksanakan ya. Kemudian hal lainnya kiranya yang bisa untuk membuat atau pembelajaran boneka itu lebih apakah kondusif atau apa itu kiranya apa yang Bapak persiapkan, strategi apa yang Bapak? Oh, di sini kita membuat kesepakatan kelas Iya, bersama siswa agar suasana belajar itu nyaman dan kondusif sehingga semua siswa itu mampu menyerap materi yang kita berikan. iya cukup baik. Kemudian tadi kan saya menyimpulkan ya, kalau ke depan itu berarti peningkatan pemahaman IT ya dari BPA sendiri, kemudian juga pembelajaran diferensiasi mungkin lebih terstruktur lagi ya, kemudian juga ada penerapan dari situ dengan sebuah kesepakatan kelas. Nah, kapan kiranya Bu Eva rencana mau menerapkan area pengembangan ke depan itu? Saya berencana untuk tahun ajaran baru biar lebih mantap ya. Untuk tahun ajaran baru berarti lebih kurang di bulan 7 ya Bu Eva ya. 3 poin yang ingin membuat Bapak kembangkan ke depannya. Selain dari 3 hal itu ada nggak rencana tindak lanjut lainnya yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin kolaborasi atau apa? Boleh berkolaborasi ya dengan Bu Zikra. Oh, berkolaborasi dengan saya. Kemudian ada rencana mungkin kait rekan sejawat lainnya? Oh, bisa dengan kelas lainnya. Iya. Berarti ada rencana ya, Bu Eva untuk ke depan mengait atau berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya. Nah, ini kan ada beberapa hal yang nantinya mereka bisa isi ya di ini berarti sepakat kita insya Allah Bu Eva akan melaksanakan perubahan ke depan itu di awal tahun ajaran baru. Sedikit ya yang dari observasi saya kemarin, pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup baik ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa jauh-jauh lebih baik. Ada nggak kepuasan atau apa setelah kemarin refleksi diri Bu Eva sendiri? Belum sempurna ya, kalau belum sempurna. Mungkin masih kurang di proses penilaian. Proses penilaian belum sempurna. Itu dikarenakan apa ya? Kalau menurut Bu Eva ya mungkin saya pribadi belum mampu menguasai atau belum mampu menggali potensi siswa yang ada. Untuk menggali potensi anak, tadi kan Bu Eva, ini menarik ya Bu Eva juga menyampaikan karakter pembelajaran anak itu kan ada audio visual. Langkah untuk menyeimbangkan pembelajaran kelas dalam menggali potensi itu apa kira-kira? Misalnya gini, kita melihat dulu karakter anak bagaimana, apakah dia pembelajaran yang bersifat audio atau visual. Kadang-kadang anak dia tertarik jika disajikan gambar, maka kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang seperti itu, menyajikan gambar bagaimana. Itu dapat menumbuhkan minat anak dalam belajar. Oke, cukup baik sekali ya. Berarti sudah tergambar ya hal-hal yang ingin Bapak lakukan ke depan supaya mungkin pengembangan juga perubahan pembelajaran di kelas Bapak, dan juga Bapak tadi sangat luar biasa ingin menggait rekan sejawat lainnya ya untuk sama-sama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga adanya perubahan ya, betul-betul pembelajaran itu dilakukan berdasarkan kebutuhan murid. Ya. Ada hal lainnya kira-kira Bu Eva yang ingin Bu Eva sampaikan barangkali terkait pembelajaran kemarin? Ini supaya kedepannya mungkin banyak bimbingan dari Bu Zikra ya, supaya kedepannya saya lebih baik lagi dalam konsep belajar. Nah, baik. Berarti untuk proses pembelajaran itu
sudah saya anggap sampai di sini ya, berarti udah cukup. Nah, Mbak Epa nggak ada lagi hari ini Mbak Epa sampaikan? Nggak ada. Ya, mudah-mudahan ya rencana tindak lanjutnya itu sukses ya. Insya Allah sama-sama kita berkolaborasi. Saya di sini selaku CDP. Insya Allah mudah-mudahan nanti udah GP dan siap untuk membantu berkolaborasi dengan Bu Epa di sini dan juga dengan Kasih Jawab. Sama-sama ya kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bu Epa atas waktunya. Mudah-mudahan praktik baik ini selalu bisa kita tingkatkan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.